Halo teman-teman, dalam video kali ini saya mau bahas kenapa massa otot tidak meningkat dan tenaga nggak naik-naik di gym. Oke, ini alasan beberapa yang paling sering saya lihat. Banyak orang yang udah join gym ya sampai tahunan, tapi mereka nggak meningkat bench press-nya, mereka nggak meningkat tenaganya. Oke, dan massa otot sama-sama aja. Dan ini beberapa alasan utama. Oke, yang pertama yaitu yang paling sering, yaitu sekitar 70% kesalahan itu dari diet. Oke, yang pertama yaitu protein yang nggak cukup. Oke, kalau nggak ada protein, kamu nggak mungkin bisa membangun otot. Protein itu istilahnya seperti semen untuk membangun rumah. Oke, jadi otot itu dibangun dari protein. Oke, kamu butuh sekitar 1,5 gram per kilogram berat badan. Ini minimum. Oke, saya biasa dapat sekitar 2 gram per kilogram berat badan. Jadi kalau berat saya 70, saya butuh sekitar 140 gram protein per harinya. Oke, ini harus untuk membangun otot. Dan kedua, asupan lemak sehat yang cukup juga. Kenapa lemak? Karena lemak yang membangun untuk testosteron. Oke, dengan testosteron yang lebih tinggi, kesimpulannya kamu bisa membangun otot lebih mudah juga. Oke, ini makanya penting banget untuk dapat asupan lemak yang sehat. Dan berikutnya, karbohidrat juga. Banyak orang yang ngejalani misalnya keto diet, low carb. Mungkin ini bagus buat fokus, ini mungkin bagus buat kesehatan untuk mengatasi diabetes atau pre-diabetes ya. Tapi untuk perkembangan otot yang maksimal, kamu butuh karbohidrat juga. Oke, karena dengan karbohidrat kamu bisa latihan dengan lebih optimal. Oke, kamu butuh karbohidrat terutama sebelum dan sesudah latihan. Oke, untuk mengganti glikogen yang terpakai setelah kita latihan. Oke, berikutnya makanan juga ada yang makan kalori terlalu rendah, makannya nggak cukup karena mereka takut gemuk. Akhir-akhirnya mereka nggak bisa membangun otot. Padahal kalau mereka bisa membangun otot, ini efeknya lebih bagus jangka panjangnya karena bisa meningkatkan metabolisme dan akhir-akhirnya penurunan berat badan juga bakal lebih optimal. Oke, jadi jangan makan terlalu sedikit juga. Oke, berikutnya sekitar 30% ini salahnya dari latihan juga. Yang pertama yaitu banyak orang yang nggak latihan beban, mereka hanya cardio doang, yang nggak mungkin bisa. Oke, kalau kamu latihan seperti seorang pelari maraton, kamu bakal dapat body seperti pelari maraton. Kalau pengen dapat body seperti bodybuilder, latihan dan makan seperti bodybuilder. Oke, jadi pastiin kamu latihan beban yang cukup. Ya, saran saya minimum sekitar 3 kali seminggu. Oke. Dan berikutnya dengan latihan juga banyak orang yang nggak jalanin namanya progressive overload, yaitu mereka nggak menambah beban atau repetisi. Oke, dan akhir-akhirnya sama terus angkatannya. Kamu bench press berapa tahun kemarin? 50 kilo, sekarang berapa? 50 kilo. Jadi nggak ada peningkatan. Oke, bahkan sebagian orang menurun. Oke, jadi ini saran saya, pada saat kamu latihan beban, pastiin pertama kamu tambah di awal boleh repetisinya. Oke, tapi nanti di akhir yang paling penting yaitu menambah total bebannya. Oke, saran saya kamu jalanin latihan hypertrophy, yaitu sekitar 8-12 repetisi yang fokusnya untuk membangun otot. Nah, ini kesalahan rata-rata orang ya. Kalau kita nggak maksain diri kita untuk bisa ngangkat lebih, kita nggak akan bisa ngangkat lebih. Ini makanya penting banget untuk punya target. Oke, misalnya bulan ini saya bakal bench press 50, bulan depan saya bakal bench press 55, bulan depan saya bakal bench press lagi 60. Karena kalau kita nggak paksain diri kita untuk menambah beban, nggak mungkin kita menambah beban. Oke, jadi rencanain. Oke, berikutnya seputar latihan juga, teknik yang salah. Saya sering banget banyak orang yang latihan bench press, squat atau apapun itu yang tekniknya salah. Ada orang yang misalnya bench press cuma segini doang gerakannya, nggak mungkin bisa. Oke, banyak orang juga yang squat cuma 1/4 doang, nggak sampai ke bawah. Mau berapa tahun kamu latihan, kalau formnya nggak benar, teknik nggak benar, nggak mungkin bisa meningkat otot kamu. Oke, jadi penting juga kamu punya teknik latihan yang benar. Oke, berikutnya latihan terlalu sering diganti atau nggak pernah diganti. Kedua-duanya salah. Yang pertama yaitu banyak orang yang latihan misalnya bulan ini latihan bench press, bulan depan latihan shoulder press, bulan berikutnya latihan yang lain lagi. Oke, rata-rata orang ya yang bisa sampai deadlift misalnya 250 kilo, mereka deadlift sampai tahunan. Oke, jadi kesimpulannya latihannya jangan terlalu sering-sering berubah. Ya, itu pertama. Dan kedua, memang latihan harus divariasi, tapi yang utama jangan. Oke, saya pribadi biasa yang namanya bench press, deadlift, squat, shoulder press itu udah selalu sama. Latihan yang aksesorisnya seperti misalnya tricep, bicep, latihan-latihan yang lainnya yang saya rubah gitu, misalnya
hip thrust atau apapun itu. Jadi latihan otot utama kaki dan otot besar itu harus dilatih terus-menerus. Kalau bisa misalnya kombinasi chest flies, kalau bisa kombinasi bench press, kali-kali dumbbell press, tapi yang penting kamu latih terus otot yang sama, oke, supaya beratnya bisa meningkat. Oke, berikutnya, hanya melatih upper body, hanya bagian atas doang. Ini kesalahan rata-rata orang, termasuk saya sendiri. Saya dulu latihan upper body doang ya, utamanya hanya chest dan shoulder doang karena ototnya yang kelihatan, kalau kaki enggak. Tapi masalahnya kalau kamu latihan hanya upper body ya, ini pengaruhnya lebih ke testosteron. Oke, kalau kamu latihan hanya upper body, kesimpulannya hormon kamu bakal tetap sama. Dan tanpa meningkatkan level testosteron yang tinggi, kamu nggak bisa meningkatkan massa otot dengan maksimal. Nah, makanya latihan kaki ini penting banget. Kenapa? Terutama buat cowok ya, latihan kaki bakal meningkatkan level testosteron kamu. Oke, dan ini adalah otot terbesar. Dan kedua, ini bakal ngebantu kamu untuk bisa menambah massa otot jangka panjangnya. Oke, jadi kalau bench press kamu udah stuck, kemungkinan besar kamu nggak latihan kaki yang cukup. Oke, dan tanpa latihan kaki, ya, terutama seperti squat, hip thrust, kemungkinan besar level testosteron juga bakal lebih rendah. Gitu. Oke, berikutnya kurang tidur. Ini tidur penting banget, lebih penting dari segala macam sebenarnya. Oke, dengan tidur kamu butuh sekitar 7-9 jam setidaknya. Oke, tidur di bawah terlalu sedikit nggak bagus, terlalu banyak nggak bagus juga. Dan berikutnya ada juga overtraining. Otot kita butuh istirahat untuk bisa pertumbuhan optimal. Pastiin kamu mendapatkan istirahat yang cukup. Oke, setelah latihan misalnya kaki, setidaknya kamu ganti dengan upper body besoknya, dan berikutnya lagi baru latihan kaki lagi. Oke, berikutnya terlalu banyak cardio. Nah, ini makanya saran saya, dibanding cardio sampai berjam-jam tiap minggunya, sebaiknya jalanin HIIT. Oke, HIIT atau high intensity interval training. Jadi kamu lari dengan cepat, setelah itu lambat, terus itu lari dengan cepat dan lambat, dan kesimpulannya kamu bakal membakar lemak lebih banyak, ya, banyak banget manfaatnya dari ngejalanin HIIT. Oke, dibandingkan misalnya cardio selama sejam atau misalnya sampai 5 jam seminggunya. Saya sendiri biasa cardio hanya maksimum sejam seminggunya, setengah jam hari Selasa misalnya, setengah jam hari Kamis, udah. Oke, kesalahan berikutnya yaitu asupan alkohol yang terlalu banyak. Alkohol bisa bikin level testosteron yang rendah juga, oke? Dan ini bisa memperlambat pertumbuhan otot. Jadi pastiin juga kamu nggak minum terlalu banyak. Oke, sekali-kali nggak apa-apa. Tapi kalau alkohol kebanyakan ini bakal memperlambat perkembangan otot. Oke, dan faktor berikutnya stres. Stres juga bisa memperlambat perkembangan otot karena hormon kortisol bakal lebih tinggi ya. Kesimpulannya perkembangan otot juga bakal lebih rendah. Oke, dan stres bisa dari pekerjaan kamu di kantor, atau bisa juga dari hubungan dengan pasangan, ataupun dengan parenting. Kalau kamu kalau kamu seorang orang tua, kamu harus ngurusin anak, ini banyak stres dari segala macam ya. Ini makanya penting untuk mengurangi stres. Misalnya kamu punya masalah dengan pasangan, oke, sebaiknya diperbaiki, ditingkatkan. Oke, cara kamu komunikasi atau apapun itu. Kalau kamu punya masalah dengan stres di kantor, kamu harus sebisa mungkin mengurangi stres tersebut. Oke, jadi itu beberapa tips dan juga kesalahan kenapa banyak orang yang nggak bisa meningkatkan massa otot dan naikin tenaga di gym gitu. Oke, semoga video ini membantu. Dan kalau kamu pengen belajar lebih banyak tentang nutrisi dan mendapatkan body goal kamu, ya, kamu bisa cek websitenya indofitnessfamily.com. Di sana kamu bisa ikutan kelas online ataupun one-on-one coaching. Oke, saya ulangi lagi, websitenya yaitu indofitnessfamily.com. Oke, sekali lagi makasih banyak udah mampir dan sekali kali.